Indon, engkau tu pendatang asing. Engkau jangan buat gadang di Malaysia dan gadang. Tapi turunan Indonesia. Banyak itu masyarakat Malaysia yang memajukan negara mereka sendiri dengan berpikiran terbuka menerima siapapun bekerja tanpa pandang bulu. Saya heran sama perantau-perantau ini. Merantau ke Malaysia nggak ada bersyukurnya. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita kerja di kerja kuli, kalau kerja di sawah ada. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat dan yang pastinya dilancarkan segala urusannya, amin. Teman-teman, nah terkadang akibat kesombongan kita itu ya membuat orang lain itu merasa tidak suka kepada kita. Sombong secara berlebihan, berlagak, apalagi di negara orang, sedangkan orang daripada negara itu saja biasa saja, tak ada cakap besar. Nah ini orang asing pula yang melebih-lebih. Itu terkadang orang tempatan merasa wow tak suka, sombong kali ini ya orang asing ini gitu. Oke, nah di video kali ini ada seorang lelaki Indonesia menurut saya ya, tapi di sini dia berbahasa Melayu. Oke, nah kita dengarkan dulu apa yang dikatakannya. Nanti Sari juga memberikan nasihat kepada semua orang. Kalau kita bekerja di negara orang, kita janganlah macam sombong, apalagi macam seakan-akan berlebihan ya. Sombongnya itu cakap besar, apalagi di depan orang tempatan, warga negara. Tempatkan diri kita itu siapa. Oke, tanpa lama-lama lagi kita dengarkan dulu. Ini ada dua videonya seperti apa. Jom. Indon, engkau tu pendatang asing. Engkau jangan buat hal kat sini. Engkau cakap macam apa? Kita orang ni apa? Binatang. Kalau tak ada orang Indo ni, bangunan kau pun tak ada lah bodoh. Ni orang Indo nak buat kerja. Aku punya anak Indo ni. Sekarang aku nak tolong orang-orang Indo yang kutuk tu terbang. Oh anak Indon, engkau tu pendatang asing, anak Indon. Itu benda selalu aku dengar. Aku ni anak Minang, orang Padang, kotor suku Den. Di mana gadang? Di Malaysia dan gadang. Tapi anu lupa keturunan Den, keturunan Indonesia. Ko piti sia ko, piti ko sadono dari Malaysia. Macam ni lah. Aku ada duit ni sikit, duit Indonesia ni aku nak bagi dekat orang Indonesia. So, aku nak tanya kat korang, siapa yang aku patut bagi? Cuba korang komen. Ni semua duit untuk korang. Bara ko, bara sadono ko, lebih kurang 100 juta. Ambil lah dari kalian. Oke teman-teman, nah saya terjumpa video ini, wow langsung terkejutkan. Katanya, "Woi anak Indon," katanya gitu ya. Oke, saya tak pasti ini adalah orang Indonesia atau dia ini sudah menjadi warga negara Malaysia, disebabkan dia tadi katanya dia masih lagi keturunan Indonesia. Keturunan ya, bukan orang Indonesia dia katakan. Oh, tak tahu ya, mana tahu bapak mamanya itu IC merah, jadi dia rantau kerja di Malaysia ini gitu ya. Oke, tapi dari gaya percakapannya, maaf ya, sangat sombong dan berlagak ya. Nah mungkin jadi orang-orang yang mengatakan dia, oh ya anak Indon itu macam marah lah ya kan. Kenapa ini orang Indonesia ataupun orang asing, mungkin orang pikir
wow, macam cakap besar, berlagak. Nah, terkadang orang lain berbuat seperti itu ataupun mengatakan seperti itu akibat ulah kita sendiri. Jadi orang itu marah ya mengatakan hal seperti itu. Saya pun orang Indonesia pun yang tinggal di Malaysia ini pun, saya tak ada pun pernah ada perlakuan orang-orang Malaysia yang mengatakan ya macam itu. Sebab kenapa? Saya pun menjaga adab saya, perilaku saya di negara orang sehingga orang lain tak ada berani mengatakan seperti itu kepada saya ya. Lain halnya kalau misalnya saya itu wah berlagak ya kan, 7 action dan juga mengata-ngatakan orang tempatan ini macam-macam. Otomatis lah kan orang warga negara sini itu pun tak tinggal diam. Mereka pun akan mengatakan kita balik. Tapi kalau kita menjaga adab kita, perilaku kita, niscaya ya saya tak pernah lagi mendapatkan perlakuan tidak baik sampai saat ini. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi janganlah sombong kita dimanapun kita berada, apalagi kita hanya menumpang di negara orang. Nah, kalaupun sudah menjadi warga negara ya, misalnya keturunan Indonesia dulunya, itu juga kita harus menjaga adab kita lah ya, supaya orang lain itu tak mengatakan hal sedemikian rupa kepada kita. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Itulah ya, akibat kesombongan kita, orang lain pun merasa marah kepada kita. Oke, dan satu lagi yang mau saya petikkan, tadi dikatakannya kalau tak ada orang Indon di Malaysia ini, tak ada pun bangunan-bangunan tinggi, Malaysia itu menjadi maju. Itulah selalu mereka katakan kan. Kalau seperti itu, kalau kalian yang mengatakan TKI-TKI yang bekerja di Malaysia ini membangun negara Malaysia ini, kalau begitu balik saja ke negara kita sendiri. Nah, majukan negara kita, boleh nggak? Boleh nggak? Itu saja pertanyaannya kan. Tentulah tidak boleh. Jadi kalau misalnya orang-orang kita itu datang ke Amerika sana, kalau tak ada TKI-TKI ini, Amerika sana tak menjadi negara maju. Gitu ke? Aduh, kadang lawak-lawak lah ya kan. Ada yang tanya, Miss N, betulkah Malaysia tak akan maju tanpa warga asing? Jawaban saya tuh, kenapa pula? Warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Yang menggaji warga asing itu orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya, bukannya kita. Pekerja Kenapa kan? kita tiba-tiba mau jadi pahlawan di negara orang? Betul nggak? Beli kak, beli betul. Walaupun di negara sendiri kerja, kalau nggak digaji nggak mau. Kalau memang kenyataannya kita nih menjadi pahlawan yang memajukan negara orang, kita pulang kerja, majukan negara sendiri, gak usah digaji, mau? Nah, nggak mau kan? Jadi jawabannya itu masyarakat Malaysia yang memajukan negara mereka sendiri dengan berpikiran terbuka, menerima siapapun bekerja tanpa pandang bulu. Enggak lu itu ada dokumen, enggak lu tuh enggak ada dokumen diterima, ya. Betul. Jadi perpaduan di orang itu yang buat negara di orang maju. Jangan kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku jadi pahlawan. Malaysia itu nggak bisa maju tanpa kita orang. Lu tidurnya kemiringan, bangun udah siang ya. Jangan dreaming, malu diliatin orang. Nah, begitu ya. Jadi pekerja-pekerja Indonesia yang di sini itu pun mereka itu digaji ya kan. Dan juga bukan semua pekerja Indonesia yang membangun ataupun yang bekerja di macam bangunan-bangunan tinggi di Malaysia ini, orang atasannya itu semuanya adalah orang Malaysia. Nah, kebanyakan itu adalah buruh-buruhnya, barulah orang-orang Indonesia, dan itu pun dibayar. Bukan hanya orang Indonesia saja kan yang bekerja di sini di bangunan-bangunan itu. Sekarang Bangladesh, Pakistan, orang mana lagi, banyak orang China pun ada di sini bekerja. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja ya teman-teman. Itu juga kan katanya Malaysia sudah tidak menjadi pilihan warga negara Indonesia untuk bekerja katanya. Ya,
diakibatkan sudah banyak yang pulang ke tanah air. Bukan pulang disebabkan tak mau bekerja di Malaysia, karena tahu sebab apa? Ya karena mereka yang pulang-pulang itu pun ya kosongan, tak ada dokumen sama sekali. Orang Malaysia pun lebih baik lah rasa mereka itu pulang saja. Ngapain di sini lama, buat apa di sini lama-lama, tak ada bayar apa-apa. Kan makan subsidi Malaysia juga. Oke, untuk yang kosongan itu lebih baik ya buat apa di sini kalau tidak bayar sama sekali kan. Oke, nah yang mereka yang balik-balik itu pun kebanyakan yang tak ada dokumen, tak ada permit. Nah, sedangkan orang-orang ya Indonesia yang lainnya di sini masih ramai yang bekerja ya. Ah, karena tak terlihat saja banyak orang ya kan di kerja-kerja kelapa sawit, bangunan kontrak, banyaklah masih ada di sini ya. Oke, jadi kita itu janganlah sombong kalau misalnya kita itu sudah berhasil, padahal hasil kita itu berjaya itu di negara orang, bekerja sudah tinggi, misalnya sudah beli beli semuanya, kita malah sombong kepada orang yang pernah kita bekerja di negara mereka. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, tapi itu hanya sebagian besar saja ya. Orang-orang yang sombong mungkin mereka berlagak, tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih. Tapi ada ramai lagi orang Indonesia yang baik-baik bekerja di Malaysia ini, yang tahu bersyukur ya. Sehari ada lihatlah beberapa pengalaman orang-orang yang bekerja di Malaysia ini, karena mereka di sini sangat berterima kasih, bersyukur ya. Katanya start mereka tinggal di Malaysia, start mereka bekerja di sini boleh kirim uang ke kampung ya, boleh buka usaha, bangun rumah. Kalau misalnya tidak kerja di Malaysia ini, mereka tidak tahu lah ya kehidupan mereka macam mana ke depannya. Gitu. Oke teman-teman, kita dengarkan pengalaman. Ini ada beberapa orang-orang Indonesia yang tahu arti bersyukur dan tidak sombong dan tidak berlagak di negara orang. Oke, kita dengarkan dulu. Salam Jumat barokah. Semoga hari Jumat ini membawa barokah. Amin. Saya heran sama perantau-perantau ini. Merantau ke Malaysia nggak ada bersyukurnya. Seharusnya bersyukur bisa merantau ke Malaysia, bisa merubah nasib. Dulu yang nggak punya rumah bisa punya rumah, yang nggak punya tanah bisa punya tanah, beli tanah. Nah, cuma di Malaysia di tempat merantau paling senang lah, paling mudah. Kalau tempat lain susah prosesnya, biayanya pun mahal. Kalau di Malaysia prosesnya mudah, biayanya pun tidak terlalu mahal. Seharusnya kita bersyukur. Coba kalau tetap kerja lah di tempat sendiri, contoh seperti di Indonesia, gaji 1 bulan 1,5 juta, 1,5 juta, 450 ringgit. Sampai kapan bisa buat rumah? 1 tahun belum tentu bisa buat rumah. Kalau di Malaysia tidak gaji 5 juta ataupun 10 juta, 1 tahun bisa buat rumah. Seharusnya bersyukur. Ini untuk para anak rantau ini seharusnya bersyukur bisa pergi merantau ke Malaysia dan jaga adab dan jaga cara bicara dan sopan santun. Jangan buat gaduh. Kita ini anak perantau. Jadi kita harus sadar diri sebagai anak perantau itu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Salah satu contoh abang ini yang tahu arti bersyukur dan berterima kasih ya. Tadi dia itu memberikan nasihat kepada orang-orang yang merantau keluar negara. Misalnya tak kisahlah ya, bukan hanya ke Malaysia saja, keluar negara yang lainnya. Saya ada lihat juga bukan hanya ke Malaysia saja, keluar negara, macam contohnya ke Jepang, ada juga ke Arab Saudi,
ada yang membuat hal-hal yang tidak baik di sana. Contohnya itu hari membuat kerusuhan di Jepang. Itu juga salah satu orang-orang yang tak tahu jaga adab, perangai-perangai yang tak baik dibawa dari kampung ke negara yang mereka bekerja gitu ya. Nah, ini abang ini adalah contoh, dia bekerja di Malaysia, dia tahu menjaga adab perilaku dia itu di negara orang. Nah, orang-orang di sini pun kalau dapat kawan seperti ini, mereka pun sangat welcome, sangat baik. Apalagi dengan orang Indonesia ya. Mereka rasakan kita ini adalah saudara, seagama katanya juga. Itulah ya teman-teman, kalian harus bersyukur. Nah, dengar nasihat abang ini. Tadi katanya kalau tidak merantau ke Malaysia, ke luar negara, kita di negara kita sendiri pun gajinya sedikit, tidak boleh mencukupi keperluan kita. Misalnya mau beli rumah, buka usaha dan lain-lainnya. So, intinya harus bersyukur dan jangan sombong berlagak ya, apalagi sama orang tempatan. Oke, kita dengarkan lagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Awal mula saya pergi merantau ke Malaysia tahun 2009 sampai sekarang tahun 2025. Saya pergi merantau ke Malaysia yang tercinta ini. Tapi alhamdulillah saya sudah dapat beli tanah, buat rumah. Dulu sebelum COVID saya pulang kampung. Saya sudah pernah coba cari kerja di kampung, tapi di Indonesia sana lah. Tapi di sana saya cari kerja. Sebelum kerja saya disuruh bayar dulu 7 juta buat pelatihan selama 2 minggu kalau tidak salah. Tapi habis pelatihan dia bilang belum dijamin ini bisa kerja. Kalau bisa kerja pun gajinya 1 hari 50.000, 1 bulan 1,5 juta. Kalau duit Malaysia 400 ringgit lebih lah gaji 1 bulan. Tapi itu pun belum dijamin bisa kerja. Kalau mau kerja lagi kita kena bayar lagi. Itu pun belum dijamin lagi bisa kerja. Jadi saya memilih untuk merantau lagi lah ke Malaysia. Dan sampai sekarang saya merantau. Karena kalau di sini udah dijamin, janji kita rajin kerja, jujur, ikhlas, kita setiap bulan dapat gaji, dan itu pun cukup. Apalagi kalau kerja di sawit, kalau musim buah sawit, kita boleh dapat sampai belasan juta 1 bulan di Malaysia kalau musim buah sawit. Tapi kalau musim kurang buah, kuranglah kita dapat gaji. Tapi itu pun tetaplah kerja. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita kerja di kerja kuli, kalau kerja di sawah ada musimnya. Kalau musim hujan barulah kita dapat setiap hari kerja, tapi itu pun tidak setiap hari, paling lama pun 1 minggu, habis itu kita nganggur lagi. Nanti kalau mau kerja bangunan pun tidak dijamin setiap bulan kerja, setiap hari terus full 1 bulan. Itu pun kita harus ada orang dalam juga. Itu pun gaji pun tak seberapa, belum uang makan, uang minyak motor, bolak balik beli minyak motor, beli makan. Jadi saya milih untuk merantau lagi lah. Kan tengok tadi pengalaman abang ini, ketika di Indonesia dia pun mau kerja pun kena bayar dulu 7 juta. Itu pun belum lagi pasti dia boleh bekerja dekat sana. Sudah boleh pun misalnya bekerja diterima di satu perusahaan itu, dia digaji pun dengan
ya sedikit sekali lah, kira-kira 450 ringgit untuk 1 bulannya. Sedangkan banyak lagi yang mau dia beli, dia punya cita-cita macam-macam ya, membeli rumah, membuka usaha, tapi ya diakibatkan gaji yang sedikit tadi itu jadi susah lah ya bersyukur teman. dan berterima kasih di Malaysia ini, geng ya. Jadi di Malaysia ini kita jangan buat ulah, jangan buat gaduh atau apapun, kita kerja saja. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan semoga kalian tidak bosan ya. Dan buat kalian semua jangan lupa ya untuk ikutin Facebook saya, FB halaman saya. Saya semuanya konten-konten yang tidak baik aja lah ya, kalian bisa lihat lah di konten aku. Kalian jangan lupa mampir ke Facebook aku, jangan lupa diklik itu ya. Nah, buat kalian semuanya ya, kalau kita ngomongin kerja di Malaysia, kita ngomongin lagi ya, nggak ada habis-habisnya kalau kita tuh ngomongin kerja di Malaysia. Karena sampai sekarang pun masih banyak pergaduhan lah, saling netizen saling buruk-burukkan Malaysia lah, Indonesia lah. Jadi buat kalian semuanya ya, kita sangat bersyukur seharusnya kita di Malaysia ini ya. Apa? Kita netizen tuh mau menang mau seperti apa gitu loh. Ya, kita ini kawan kita, rakyat kita, ya kawan-kawan kita yang di perantauan, khususnya di Malaysia, ya itu mencari rezeki gitu loh, mencari rezeki dengan halal, dengan cara yang betul ya. Jadi jangan sampai kalian menghujat Malaysia atau apapun. Nanti kita yang nggak bersalah, kita yang di sini cuman cari numpang kerja, jadinya dijelek-jelekkan, jadinya disalah-salahkan gitu loh. Kita nggak tahu apa-apa, apalagi saya selama di Malaysia nggak pernah tuh buat hal, kerja ya kerja ya. Jadi jangan sampai kita ini cuman niatnya cuma merantau tapi malah dijelek-jelekkan, yang katanya pendatang haram lah, yang katanya cari uang di Malaysia enak, di Indonesia susah, makanya jangan di Indonesia ataupun gimana ya, dibilang babu lah, dibilang apalah, dibilang buruh kerja lah ya, jadi kuli lah atau apa. Jadi akan keluar negatif ucapan-ucapan seperti itu ya. Pokoknya aku sampaikan buat kalian semuanya, kita apalagi buat kawan-kawan semuanya yang memang sudah merantau di Malaysia, mau kalian lama, mau kalian itu sebentar baru ya udah kita bersyukur saja lah ya. Di Malaysia ini kita bersyukur saja lah, nggak usah kita babi bu apa ya. Kenapa kita harus bersyukur? Kita harus terima gaji kita di Malaysia itu dihargai ya. Terserah lah kalian mau ngejat saya yang katanya yang ngedukung Malaysia lah, yang nggak support NKRI lah ya, yang ngejelek-ngejelekan NKRI, terserah kalian mau pikir apa, terserah kan ya. Itu fakta, kita bicara fakta saja lah. Dan tak ingat saya ngomong kayak gini bukan seluruh Indonesia, tetapi kepada orang-orang yang merantau ya, kepada orang-orang yang merantau, kepada orang-orang yang memang di tempat daerah ataupun kampungnya itu memang cari kerja susah ya. Kita nggak bicara tentang orang-orang yang punya penghasilan besar, orang yang punya yang enak kerjanya gitu, enggak ya. Kita ngomongin orang yang memang kerjanya susah, cari uang susah, itu aja ya. Kita harus terima itu. Kita di Malaysia ini udah bisa kerja rutin setiap hari, gaji setiap bulan, itu sudah bersyukur. Dan pastinya ya lebih banyak dibanding dengan di Indonesia, kampung kita ya. Kita ngomongin di kampung kita masing-masing gitu ya. Kita cuman mungkin tamatan sekolah SMA. Aku nggak jelek-jelekin orang-orang yang punya pendidikan tinggi atau apa ya, tapi ini faktanya beberapa ya yang udah kuliah, kawan saya sendiri cari kerja susah, mau cari lowongan pekerjaan, mau kerja keluar uang lagi ya, susah, bertahun-tahun udah lulus kuliah, bertahun-tahun baru mungkin dapat kerja, itu pun ya pakai orang dalam atau apa ya. Ini aku ngomong nggak semuanya ya. Dan itulah kayaknya ya, di Indonesia nih, di kampung kita itu cari kerja susah. Jadi kita sangat amat bersyukur di Malaysia kita bisa kerja setiap hari, setiap bulan gajian. Dan belum lagi kalau kita ngomongin UMR ya. UMR setiap daerah beda-beda. Ada yang UMR cuma 2 juta. Bayangkan di bagian Jawa sana. Di bagian Jawa sana itu UMR cuma 2 juta. Bayangkan kan, 1 bulan loh. Bukan sebentar 1 bulan, cuma 2 juta. Ya kita kalau masih hidup dengan orang tua ya masih mungkin orang tua masih ngebantu, kita masih makan, masih nggak bayar. Tapi kalau kita sudah hidup sendiri, belum lagi berkeluarga, bayangkan ya. Kita harus berpikir lebih ke sana gitu loh.
Jadi di tempat saya sendiri pun gaji cuma 2,5 juta, 2,6 juta itu sebenarnya kita tuh kalau gaji cuma 3 juta itu nggak masalah, mungkin bisa diperhitungkan ya. Tetapi yang masalahnya pekerjaan ya, pekerjaan itu susah amat untuk kita cari, untuk kita dapatkan ya. Mungkin kita kerja serabutan, sehari dapat untuk sehari makan. Bayangkan bagaimana kita untuk menyimpan gitu loh. Makanya di Malaysia ini sudah bersyukur ya, gaji dengan 5 juta, minimum gaji 5 juta ya sekarang. Ya, minimum sekarang dengan kurs yang sekarang itu gaji 5 juta. Kita masih bisa nyimpan 3 juta. Masih bisa nyimpan 3 juta. Iya memang betul katanya 3 juta. Di Indonesia pun 3 juta. Tapi kita 3 juta itu sudah bersih. Kalau di Indonesia 3 juta masih kotor. Apalagi kita di kampung, belum jajan, belum keluar sana keluar sini, belum jalan-jalan, belum happy-happy. Bisa kalian perhitungkan sendirilah itu ya. Jadi kita harus bersyukur lah tentang di Malaysia ini. Kita banyak-banyak bersyukur. Di sini Malaysia ini gampang. Mau kalian gaji besar, kalian harus punya pengalaman, kalian harus giat bekerja, semangat bekerja. Insya Allah gaji pun besar ya. Semua itu dari pengalaman dan skill. Jadi buat kalian semuanya dengan gaji basic 5 juta aja dah alhamdulillah, bersyukur. Oke. Jadi buat kalian semuanya, terima kasih buat kalian semuanya. Semoga kalian suka ya. Kalian komen. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Nah, ini tadi video abang ini ya. Itulah orang yang tahu arti bersyukur ya. Good job ya. Bukan semuanya tak baik ya. Nah, ramai lagi yang baik-baik di luar sana ya. Oke teman-teman, kalau ini nasihat lah ya. Kalau kita sudah berada di negara orang, kita ikut adab mereka, dan juga kita harus tahu arti bersyukur. Orang Malaysia pun tak minta kalian itu berterima kasih kepada mereka. Cukup kalian ikuti peraturan, undang-undang, jaga adab, etika di negara orang. Nah, mereka itu pun sudah sangat cukupkan. Oke teman-teman, so itu aja nasihat untuk kalian semua yang masih bekerja di Malaysia ini. Nah ya teman-teman, oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari.